Salam, ketemu lagi dengan Seralpen. Kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia di kelas 12. Adapun topik kita kali ini yaitu perkembangan politik dan ekonomi masa reformasi. Materi ini merupakan lanjutan dari lahirnya reformasi. Mari kita ikuti satu persatu. Nah, jadi pada masa reformasi itu diawali dari tahun 98. Ada Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Presiden Joko Widodo. Nah, inilah yang akan kita bahas satu persatu, apa saja kebijakan politik maupun ekonomi yang menonjol pada masa pemerintahan masing-masing. Nah, di sini saya sudah rangkum kebijakan yang paling menonjol ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, kita lihat apa kebijakan B.J. Habibie di bidang ekonomi. Nah, kita tahu bahwa masa Habibie itu bisa dikatakan masa transisi dari Orde Baru atau krisis moneter yang terjadi tahun 97 sampai 98 ya. Nah, jadi di bidang ekonomi yang pertama dia lakukan merekapitulasi perbankan. Artinya menyatukan bank-bank yang bermasalah ya, misalnya sekarang kita kenal dengan istilah Bank Mandiri ya. Jadi beberapa bank pada tahun 1997 itu banyak mengalami kredit macet ya, sehingga kurang sehat. Jadi bank-bank yang tidak sehat itu nanti kemudian disehatkan dengan cara melakukan penggabungan beberapa bank. Nah, kemudian yang kedua itu merekonstruksi perekonomian Indonesia. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, itu yang saya sampaikan tadi. Dan kemudian menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Nah, karena pada saat itu nilai rupiah kita sangat anjlok terhadap dolar ya, hingga mencapai Rp16.000 per dolarnya. Nah, kemudian di bidang ekonomi yang lain, B.J. Habibie juga mengimplementasikan reformasi ekonomi yang sudah disyaratkan oleh International Monetary Fund atau IMF ya. Nah, itu kebijakan di bidang ekonomi. Kemudian sekarang kita lihat kebijakan di bidang politik. Nah, yang paling menonjol, Habibie itu mulai memberikan kebebasan kepada rakyat atau kebebasan berpolitik juga, berbicara dengan dikeluarkannya nanti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, yaitu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, undang-undang ini dapat kalian baca ya, silakan dibaca nanti undang-undang ini. Kemudian juga melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tuntutan agenda daripada reformasi ya. Nah, itu sebabnya kita sekarang mengenal yang namanya otonomi daerah ya, yang mana daerah-daerah di Indonesia itu sudah berhak untuk mengatur anggaran pendapatan ataupun belanjanya ya. Kemudian melaksanakan pemilu tahun 1999. Artinya pada masa pemerintahannya pemilu dipercepat ya. Nah, selanjutnya pelaksanaan referendum Timur Timur. Nah, kita tahu memang Timur Timur sedang bergejolak pada saat itu, ingin memisahkan diri dari NKRI. Namun pada saat itu dilakukan jajak pendapat oleh PBB, dan di mana sekitar 75% rakyat daripada Timur Timur itu memilih untuk merdeka dan lepas dari NKRI. Jadi B.J. Habibie demi kemanusiaan maka Timur Timur itu lepas dari Indonesia ya. Kemudian selanjutnya kita masuk masa pemerintahan Habibie, masalah di fungsi ABRI ya. Nah, ini juga salah satu tuntutan agenda reformasi untuk memisahkan ABRI yaitu TNI dengan Polri. Nah, ini dilaksanakan oleh Habibie yaitu pemisahan daripada ABRI ya. Kemudian DPR dari 75 menjadi 38 orang ya. Nah, ini juga reformasi di bidang militer ya, dilakukan mengurangi anggota ABRI ya. Kemudian selanjutnya bidang hukum ya. Nah, jadi Habibie juga itu mereformasi bidang hukum. Namun reformasi bidang hukum tidak dapat berjalan karena itu ditemukan banyak tumpang tindih perundang-undangan ya. Cuman sudah diperbaiki satu persatu. Selanjutnya kita masuk masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Nah, jadi yang pertama dapat kita perhatikan di sini, kebijakannya itu Departemen Penerangan itu dibubarkan. Kenapa? Karena ini nanti dianggap mengganggu daripada kebebasan pers. Selanjutnya Departemen Sosial juga atau Kementerian ya. Kementerian Sosial itu pernah dia bubarkan dengan alasan bahwa
di Departemen Sosial pada saat itu merupakan sarang daripada korupsi ya. Nah, kemudian yang ketiga menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua, itu pada akhir Desember 1999. Selanjutnya masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun baru Imlek ya. Nah, kemudian membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Nah, jadi dari sini dapat kita perhatikan salah satu kebijakan daripada Abdurrahman Wahid itu adalah menegakkan yang namanya multikulturalisme di Indonesia ya. Nah, makanya sering disebut dengan Bapak ini dengan Bapak pluralis ya. Kemudian kita lanjut masa pemerintahan Abdurrahman Wahid masih ya. Yang keenam yaitu pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap Leninisme, PKI dan penyebaran Marxisme. Kemudian adanya skandal Brunei Gate dan Bulog Gate. Nah, maksudnya di sini skandal ini nanti yang mencoba untuk menjatuhkan Presiden Gus Dur ya. Yang mana Brunei Gate ini diperkirakan pada saat itu terjadinya korupsi ya. Nah, pada saat Brunei kita mendatangkan beras ya. Nah, kemudian ada Bulog Gate juga ya. Nah, Bulog Gate Badan Urusan Logistik. Kalau Brunei Gate ini nanti itu pada saat itu diduga adanya bantuan daripada Brunei ya. Nah, dari Brunei ke Indonesia, namun uang itu nanti masuk ke rekening pribadi, kira-kira begitulah skandalnya. Nah, kemudian yang kedelapan mengeluarkan dekret yang tidak didukung militer, yaitu membekukan MPR dan DPR ya. Jadi pernah dikeluarkan dekret ya. Nah, untuk membubarkan MPR dan DPR, kedaulatan dengan rakyat. Cuman nanti ini tidak berhasil karena tidak didukung oleh TNI ya. Nah, jadi ini bisa kita simpulkan pada saat itu terjadi antara konflik antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan MPR maupun DPR ya. Nah, kita lanjut. Kemudian masa pemerintahan Megawati ya. Nah, jadi pemerintahan Megawati adapun kebijakannya misalnya mendirikan lembaga pemberantasan korupsi yaitu KPK ya. Nah, disinilah mulai KPK itu digagas. Kemudian menghentikan aktivitas pembangunan Freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan internasional tentang AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepulauan Riau ya nak ya. Kemudian kebijakan selanjutnya membubarkan BUMN terkorup pada masa itu yaitu Indosat ya, karena merugikan negara puluhan triliun. Nah, dan banyak praktek ilegal di Indosat. Aset dari pembubaran BUMN itu dipakai untuk membayar hutang negara, terutama hutang ke IMF nantinya ya. Kemudian selanjutnya menangkap 17 jenderal korup, termasuk jenderal ketua PBSI. Nah, Megawati itu membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF. Nah, tahun 2003 kenapa? Karena di situ nanti Megawati sudah melunasi utang Indonesia ke IMF ya. Nah, selanjutnya kita lihat mendirikan Akademi Intelijen yang pertama di Indonesia, melakukan pembangunan infrastruktur vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998 karena kita Indonesia dilanda oleh krisis moneter ya. Kemudian melakukan privatisasi BUMN ya. Selanjutnya melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lepasnya Pulau Ligitan dan Sipadan ya. Kemudian kita masuk masa pemerintahan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, yang pertama ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat, itu pada tahun 2010 ya. Selanjutnya itu menaikkan harga BBM, terjadinya juga kasus Bank Senturi ya. Nah, check and balance antara pemerintahan pusat, DPR dan DPRD itu berjalan dengan baik ya. Kemudian pemberantasan korupsi dan penegakan hukum itu mencatat prestasi juga, begitu pula dengan pemberantasan terorisme dan narkoba. Nah, selanjutnya juga dapat kita perhatikan terjaganya keamanan ya dalam negeri, walaupun masih banyak konflik masyarakat dalam skala kecil tapi ya. Kemudian adanya konflik cicak versus buaya, ini hanya istilah saja. Ini pada saat pemerintahannya pernah terjadi konflik antara Polri dengan institusi Polri dengan KPK ya. Kemudian penyelesaian konflik Aceh. Oke, kemudian makin baiknya upaya pengembangan koperasi usaha kecil ya. Selanjutnya terjadinya bencana alam di beberapa daerah di Indonesia, misalnya itu di Aceh ya, ada pernah tsunami, di Yogyakarta juga, di Padang juga ya.
Kemudian masa pemerintahan Joko Widodo yang paling menonjol yaitu membangun infrastruktur secara besar-besaran ya. Nah, yang kita kenal dengan istilah contoh Trans Sumatera ya, Trans Papua ya. Nah, cukup banyak yang dibangun infrastruktur, karena dengan infrastruktur ini nanti perekonomian Indonesia bisa bangkit. Kemudian pernah menaikkan harga BBM, kemudian mengangkat Jaksa Agung dari partai politik. Program Kartu Sehat yang kita kenal ya, program yang paling menonjol dari Joko Widodo. Ada Kartu Pintar juga ya. Nah, kemudian mengeksekusi tahanan narkoba, melarang menteri datang ke DPR untuk menghindari nanti terjadinya persekongkolan misalnya ya. Terus adanya konflik penangkapan pimpinan KPK. Nah, dan banyak lagi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, karena Presiden Joko Widodo itu sudah menjabat 2 periode ya. Nah, mungkin itu dulu secara ringkas mengenai kebijakan-kebijakan Presiden pada